3, 2, 1. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dimanapun berada. Kembali di channel Privilege. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan para PhD holder, orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya. Ada Bang Rehan, S3 di Nanyang Technological University, bidang biologi. Mas Nolang dari Goethe University di Frankfurt. Lalu ada Bang Ferry di Chalmers University of Technology ya, di Sweden. Oke, langsung saja. Ini 3 orang ini spesial karena tiap orang punya pengalaman yang cukup unik ya, berbeda dari segi lokasi tempat memilih karir setelah PhD-nya gitu. Buat bidang-bidangnya juga cukup bervariasi. Mungkin langsung saja. Ini pertanyaan di awal lah, kita ngobrol-ngobrol sebelum masuk ke inti pertanyaan. Kan ini topiknya tentang life after PhD ya. Mungkin kebetulan di sini background-nya STM dan biology, science, teknik, engineering, dan biology. Nah, apa sih bedanya gitu riset saat PhD dan setelah PhD? Ini kan mostly masih ada riset-risetnya lah, mau yang kerja di industri maupun di kampus atau di lembaga riset. Apa sih bedanya riset yang, atau apa sih mindset atau nature of the project atau gimana? Kira-kira menjelaskannya perbedaan riset selama PhD dan setelah PhD itu bedanya apa sih? Mungkin dari Mas Ferry dulu. Oke, ini ya, riset waktu PhD dan setelah PhD sebenarnya tergantung nature of setelah PhD. Misalkan nanti mungkin Pak Nolang pengalamannya beda karena langsung masuk industri, tapi kalau saya sendiri karena kebetulan memang track-nya itu lebih pilih untuk track akademis ya. Jadi dalam artian PhD-nya sendiri untuk akademis, kemudian memang proyeksi karirnya sampai sekarang sih masih tetap untuk jadi akademisi, jadi memang memilih life after PhD-nya itu untuk melakukan postdoc, riset postdoc. Jadi kalau dari frame itu sendiri bedanya aja udah agak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau kita mau trayeknya langsung ke akademia, maka postdoc itu sebenarnya suatu fase di mana kita melakukan transisi lah ibaratnya. Jadi kalau PhD itu bisa dibilang masih di bawah ketek supervisor, dalam artian kebanyakan ide atau at least ide awal itu berasal dari dia, apa yang dikerjakan labnya segala macam, kita tinggal mengembangkan sesuai dengan guideline-nya lah secara kasar ya. Kita kembangkan. Sedangkan kalau sudah postdoc, maka ini transisi. Jadi ekspektasinya adalah setelah postdoc, 1, 2, 3 kali, kita diharapkan bisa jadi leader sendiri. Jadi kita bisa mengembangkan grup kita sendiri di kampus atau di research institute lain. Jadi postdoc ini transisi. Kita mulai lebih ambil pendekatan kalau project itu kita yang lebih inisiasi, kita yang lebih kontrol, kita yang lebih mulai, kita yang koordinasi, walaupun tetap masih di bawah arahan supervisor ibaratnya. Jadi profesor itu memandu, cuman pemanduannya sedikit banget. Jadi kalau misalkan dulu, kalau dibikin kuantifikasi, misalkan waktu PhD mungkin ketemu supervisor bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, tapi kalau udah postdoc, bisa nggak ketemu sebulan aja, nggak ada masalah gitu loh, karena sudah diharapkan memang sudah ambil ini sendiri. Dan kebanyakan dari postdoc biasanya yang diharapkan dari supervisor itu kita datang ke sana memang bawa skill set kita sendiri supaya dikembangkan dengan riset yang ada di mereka gitu. Jadi kita udah harus bisa memasukkan warna kita di grupnya mereka. Sedangkan waktu kita PhD kan kita terwarnai sama grup profesor ya. Sedangkan kalau kita postdoc kita diharapkan kita yang bisa mewarnai grup mereka supaya grup mereka jadi lebih luas lagi ibaratnya. Jadi itu aja sih yang paling fundamental sih. Kita diharapkan untuk inisiasi sendiri, kalau bisa daftar nulis-nulis proposal untuk grant, kita sangat-sangat didorong ya untuk nulis grant sendiri supaya dapat uang sendiri supaya makin mandiri. Jadi kita cuma ibaratnya numpang lab, tapi ide dan segala macam lebih ke sana. Ini kalau trayek industri, mungkin yang lain ada pendapat yang lain sesuai dengan untuk akademis. Mas Nolang gimana buat di industri? Oke, menarik sharingnya Ferry. Jadi ingat waktu PhD dulu. Kalau dari saya mungkin cerita dikit kali ya. Jadi kalau kebetulan waktu PhD projectnya memang banyak kolaborasi sama industri.
Jadi kebetulan saya PhD di bidang computer vision, lebih tepatnya riset tentang aplikasi untuk mobil pintar atau autonomous car. Nah, saat PhD kita sering ketemu sama pihak-pihak industri. Jadi karena di Jerman sendiri otomotif adalah salah satu industri yang utama bagi negara. Jadi R&D-nya sangat jalan, dan waktu PhD benar-benar ngerasa bahwa universitas dan industri itu sangat dekat. Jadi waktu itu saya ngerasa yang saya kerjain itu benar-benar apa yang industri butuhkan kalau dari interaksi antara lab dengan industri. Kalau dari sudut pandang goal ya, kalau dari sudut pandang tujuannya apa? Biasanya kalau PhD kan utamanya kita publikasi. Dalam hal ini berarti kita punya novelty, kita tuliskan dalam paper, lalu jadi suatu paper atau jurnal seperti itu. Nah, kalau di industri setelah saya lulus, saya join Hyundai Mobis di R&D Center-nya di Eropa, dan setelah saya join di Hyundai Mobis ini, dari sudut pandang yang dikerjakan sebenarnya mirip, jadi R&D-nya kurang lebih mirip, cuman tujuannya memang sedikit berbeda. Jadi kalau di industri sudah ada target, misalnya perusahaan akan mengeluarkan mobil seri ini 5 tahun lagi, dan mobil tersebut harus punya fitur A, B, C. Nah, bagaimana kita bikin fitur A, B, C sehingga dalam 5 tahun nanti udah benar-benar siap keluar di pasar. Nah, jadi riset yang dilakukan lebih gimana ya, lebih terukur, dalam artian sudah jelas targetnya, akurasi harus sekian, lalu harus bisa jalan dalam waktu sekian, dan lain-lain. Novelty-nya tidak sebebas waktu di universitas yang saya rasakan. Jadi novelty-nya biasanya benar-benar dibatasi oleh misalnya hardware-nya cuma bisa terima sekian operasi per detik gitu ya. Jadi itu yang harus dirisetkan, kira-kira metode apa yang paling bagus untuk jalan dengan keterbatasan tersebut. Jadi yang bedanya adalah kalau di universitas waktu PhD publikasi adalah tujuan utamanya. Kalau di riset biasanya sudah punya tujuan-tujuan di perusahaan untuk industri, kemudian publikasi hanya untuk publikasi sekedar bonus lah. Jadi kalau kita bisa publish boleh, cuman biasanya kita lebih ke arah paten. Mungkin gitu dulu, takut kepanjangan. Oke, berarti kayak ada emang constraint-nya udah di define ya dari perusahaan. Tapi Mas Nolang dulu PhD-nya emang industrial PhD gitu ya, atau pure fundamental? Gimana ya? Nggak ada bener-bener ini industrial atau tradisional sih. Jadi lebih ya gado-gado lah mungkin lah. Jadi jadi emang ada target-targetan jurnal publikasi, cuman di satu sisi juga kita banyak proyek kolaborasi dengan industri. Seperti itu. Oke, siap. Kalau Bang Rehan gimana? Ini kan S3 di NTU, terus sempat postdoc 3 tahun ya di NTU. Itu di kampus yang sama, ada berasa nggak sih transisi dari mahasiswa ke postdoc? Sebenarnya ya kalau saya pikir waktu di NTU mungkin agak-agak mirip antara PhD dan postdoc-nya. Soalnya konteksnya memang trayek akademisi seperti yang Ferry bilang gitu. Jadi kita emang dituntut mencari sebuah novelty yang baru, terus kita mempublish yang kita temukan. Ketika saya pindah ke Arab Saudi juga memang trayeknya adalah trayek akademisi. Jadi masih mirip. Cuman sekarang saya pindah ke institut di mana yang utamanya bukan adalah sebuah bukan sekedar output paper gitu. Kebetulan tempat kerja saya sekarang ini emang fokusnya ke riset kanker. Jadi kita diharapkan memang untuk come up dengan sesuatu yang real gitu, dengan sesuatu yang bisa aplikatif buat penyembuhan kanker. Di sini saat ini di tempat saya sekarang ini
otomatis cara organisasi di tempat risetnya itu jauh berbeda gitu. Misalnya contohnya supervisor saya sama-sama melakukan riset di kantor gitu, nggak cuman nulis paper di kantornya dia. Jadi semuanya masih berkutat, semua level tetap berkutat di lab untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyembuhkan kanker gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu menarik sebenarnya Ferry trayek akademisi, Nolang trayek industri. Saya tuh ya di tengahnya lah. Atau ini emang bridging mau ke industri sebenarnya nih? Nah, itu kita ya hanya yang di atas yang tahu. Oh, sedang mempertimbangkan. Di industri penarik uangnya lebih besar. Di kaos juga. Oke, ini udah menarik nih obrolannya. Tadi Mas Ferry sempat bilang soal control of the project. Itu berarti kita kayak apa ya? Kayak punya otoritas juga ya? Nggak yang dengerin tok. Terus buat funding sendiri tuh kita bakal punya sendiri atau masih tetap harus ada inang utamanya gitu? Betul. Jadi ini sebenarnya mungkin ini kan nanti pendengarnya juga mungkin ada yang masih PhD dan segala macam ya. Jadi mungkin sekalian menarik juga kalau bisa disampaikan juga kalau mengambil kontrol itu sebenarnya memang jangan dimulai setelah postdoc ya. Idealnya itu ketika kita PhD kan sebenarnya kita masih di bawah supervisor, tapi untuk yang masih PhD misalkan kalau bisa sedikit demi sedikit kontrolnya itu diambil gitu loh. Jadi supaya nggak kaget nantinya. Jadi kalau di awal tahun pertama, tahun kedua benar-benar masih dibilang, oke, kamu ngerjain A ya gitu ibaratnya. Kita berusaha segala macam. Tapi kalau bisa untuk yang masih PhD tahun kedua, tahun ketiga, mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat udah mulai cari inisi sendiri, udah mulai propose sendiri proyek yang mau dikerjakan, udah mulai segala macam, dan kalau bisa mulai minta. Ini saya ngomong ini pokoknya semua dari perspektif akademisi ya, untuk trayek akademisi ya. Karena memang biar bagaimanapun semua ada triknya lah ibaratnya gitu loh. Mulai mengkoordinasi project, dan juga ketika nulis paper mulai meminta kita sebagai corresponding author gitu. Corresponding author itu yang kalau kita secara teknis kita publish di paper, nama kita itu ada emailnya. Jadi setiap yang membaca, yang tertarik, yang mau berkomunikasi bisa langsung hubungin si email itu namanya corresponding author. Nah, jadi ketika kita sudah masuk corresponding author, itu tuh sebenarnya statementnya udah beda dan udah jelas. Karena ketika orang lihat itu udah bisa, oh ternyata orang ini juga bertanggung jawab sama papernya gitu loh. Bukan cuman sebagai penulis ibaratnya gitu loh. Dan makanya ketika postdoc, jadi supaya nggak kaget, kita udah mulai dari PhD, ketika postdoc nanti, ya lagi-lagi tergantung tempat ya, tapi secara umum memang kemandirian ini sudah diterapkan gitu loh. Jadi bisa jadi kita nggak ketemu supervisor selama 2 tahun, cuman kita tetap butuh inang. Karena kita statusnya masih postdoc, kita tetap butuh lab, sedangkan postdoc ya kita nggak bisa bikin lab sendiri, kecuali kita sudah punya afiliasi sebagai group leader di institut, atau sebagai asisten profesor di kampus, itu baru mereka ada grant khusus untuk membangun labnya sendiri lah ibaratnya. Sedangkan kalau postdoc belum bisa kan. Nah terus pentingnya untuk berinisiasi ini dan mulai masuk corresponding author segala macam, nanti setelah kalau masuk jenjang selanjutnya kadang-kadang ya itu dia salah satu faktor kampus atau research institute mau meng-hire calon asisten profesor atau group leader itu ya dilihat dari itu tadi, nih orang sudah seberapa mandiri sih semenjak dia PhD atau semenjak dia postdoc-nya gitu loh. Dan itu salah satu cara mulai cari funding sendiri, atau corresponding author-nya pun bahkan bisa dijual gitu loh, yang menunjukkan kalau ini project saya yang inisiasi, saya yang koordinasi, saya yang nulis dan segala macam gitu. Jadi memang penting ya menurut saya. Kemandirian itu harus ditunjukkan dan teknisnya seperti itu gitu. Jadi nggak bisa kita juga ideal cuma bilang kita mandiri, tapi tetap harus ada bentuknya yang harus ditunjukkan. Jadi itu yang kalau bisa dilatih secara ketika kita postdoc. Makanya profesor saya sendiri bilang postdoc itu kayak fase do or die, dia bilang. Jadi karir kamu ke depan tuh ditentukan waktu masuk postdoc. Kalau postdocmu biasa-biasa aja, ya siap-siap aja saya bye-bye sama akademia ibaratnya gitu loh. Sedangkan kalau kamu mau lanjut, itulah waktunya kamu dia bilang bahasa Inggrisnya work your ass off lah ibaratnya lah. Itu waktunya kamu yang benar-benar harus perform sebaik-baiknya supaya muncul 1-2 paper yang unggul, dan itu akhirnya bisa dijadi assessment untuk naik ke tingkat selanjutnya. Untuk apply full. Kalau saya sih lebih pilih yang santai-santai aja lah.
Ngomongnya udah motivational tapi ya santai-santai. Itu Santai-santai kan aja deh hasilnya. Ngomongnya sama yang in dikerjain beda. general. Itu kan komen in general, tapi kalau pegangan pribadi ya kita beda. Oke. Santai aja, tapi beternak paper ya, Per ya? Oke. Numpang Ini lah, numpang. terkait mungkin di sini yang pernah lintas culture ya, mungkin dari Bang Rehan di Asia, Arab Saudi sama Eropa itu ada culture riset yang berbeda nggak sih as a full time researcher atau postdoc? Kalau dari segi, terus sebenarnya nggak enak nih apa nyebut-nyebut Singapura. Gimana? Nggak apa-apa lah, biar semua orang tahu kan. Jadi gini, apa masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Apa kalau di saya pernah di Singapura sebagai apa PhD dan juga bekerja di Arab sebagai bekerja, sekarang di London bekerja. Nah, kalau di Singapura mungkin memang gimana ya? Kebetulan mungkin saya nggak bisa bahasa Mandarin ya. Jadi mungkin kalau di kantor gitu agak memang sedikit susah berkomunikasi gitu. Dan kompetisi saya rasa paling tinggi di antara 3 tempat ini adalah di Singapura gitu. Bisa saja kita berkompetisi dengan lab sebelah kita untuk melakukan proyek yang sama gitu. Tapi bagusnya adalah apa ya? Bagusnya di Singapura itu kita dilatih untuk mandiri. Soalnya semuanya itu betul-betul kita yang apa? Biasanya kalau di Singapura orang cenderung satu proyek satu orang gitu. Setidaknya di lab saya. Jadi kita betul-betul dituntut untuk mengerti secara detail apa yang kita lakukan. Sementara waktu saya di Arab ini kelebihannya adalah kita diberi kebebasan yang sangat sebebas-bebasnya. Kita diberikan funding, kamu terserah mau melakukan apa. Yang penting kamu bertanggung jawab atas funding ini. Terus kamu silakan mencari bidang riset yang kamu sukai gitu apa saja. Nah, waktu saya di Arab memang saya sama seperti di Singapura, saya punya proyek sendiri dan itu betul saya yang mengerjakan, tapi saya lebih bebas, jauh lebih bebas dibandingkan di Singapura. Nah, sementara di London yang saya betul-betul agak kaget, tapi juga saya sangat senang gitu ya, adalah kolaborasinya gitu. Di mana kita bisa kolaborasi dengan A, si B, si C, si D, si E, si F, dan kita itu nggak berasa sebagai single fighter di dalam bidang kita. Kalau di Singapura dan di Arab, saya itu dituntut untuk membaca sangat banyak. Tapi kalau di London itu ilmu itu seperti berdifusi lah lewat kuping masuk ke otak gitu. Itu yang paling saya sukai di London ini. Dan mengenai itu dari segi atmosfer risetnya, sementara dari segi project saya rasa sih namanya riset ya nggak jauh berbeda lah. Oke. Berarti mungkin di UK lebih banyak ini ya ngobrol itu terbuka ya, nggak ada sense of insecure kalau gua ngasih info atau insight tuh nggak insecure kalau bakal disalip atau gimana gitu ya, karena mindsetnya udah kolaborasi gitu ya. Betul. Jadi kalau yang saya rasa setiap kali kita melontarkan sebuah ide gitu ya, walaupun kita cuma dalam taraf let's say kita tuh PhD student, kita itu bakal tetap di acknowledge gitu. Jadi misalnya, oh ini ide si A, ide si B. Sementara di Singapura dan di Arab Saudi itu memang agak sedikit kurang diperhatikan menurut saya sejauh pengalaman saya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah berubah. Oke. Kalau buat tapi ini menarik juga ya gimana? Kalau sesuai tema kan life after PhD gitu loh. Sedangkan kan most likely ketika orang sudah life after PhD kebanyakan kan mungkin sudah statusnya mereka sudah menikah atau punya anak atau berkeluarga lah ibaratnya gitu. Jadi mungkin perspektif dari berbagai negara ini juga menarik sebenarnya ya, dengan kulturnya Singapura, dengan kulturnya Eropa, dengan kulturnya Arab misalkan. Jadi maksudnya kan kehidupan kita kan juga toh
kalau ngomongin life after PhD nggak cuma sekedar di tempat kerja gitu kan, tapi juga ada kehidupan lain seperti family dan di luar itu. Jadi kayak menarik juga untuk mungkin diobrolin plus minusnya segala macam. Karena saya juga setuju, mungkin yang udah semua tahu ya, kita semua nih mafia NTU semua, jadi sudah merasakan dengan berbagai macam degree bagaimana kehidupan di Singapura dan di NTU gitu loh. Mungkin seperti tadi Rehan bilang, misalkan mungkin untuk menyampaikan ide di Singapura agak-agak kurang di-acknowledge atau malah mungkin agak takut karena ya kultur Singapura sendiri kan sangat-sangat ini ya, persaingannya kuat gitu loh. Bahkan kata Rehan sendiri, lab sebelah sama lab sebelah aja bisa saingan untuk mengejar proyek yang sama gitu. Jadi mungkin mengeluarkan ide jadi agak lebih takut karena ya nanti keburu disalip sebelah ibaratnya gitu loh, literally disalip sebelah. Sedangkan kalau di luar negeri, terutama di Eropa ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, gimana ya, agak lebih santai sih ya. Persaingannya juga lebih santai, jadi life after PhD kalau menurut saya jauh lebih nyaman di sini dibandingkan di Asia lah ibaratnya gitu. Karena itu, jadi kita lebih bebas, malah justru dengan kebebasan ini malah justru lebih kreatif kalau menurut saya, karena ide bisa gampang dilontarkan, diskusi itu sama sebelah kita nggak takut diskusi karena nggak bakal tiba-tiba disalip misalkan. Jadi menarik juga sih. Kalau Swedia sama Belanda ada berasa beda? Secara umum nggak ada bedanya. Jadi sama-sama rasanya masih sama Eropa banget lah. Cuman kalau dari segi, kalau udah kita mulai masuk ke detail, ada bedanya karena berhubungan dengan kultur, tapi menurut saya kurang signifikan lah kalau untuk secara konteks secara lebih luas. Oke. Tadi, oh ya, saya mau nanya nih ke Mas Nolang. Itu buat masuk R&D di perusahaan Eropa gitu, PhD itu requirement ya? Kalau dibilang requirement, sebenarnya tergantung posisi ya. Kalau di bidang-bidang industri di Jerman yang mereka benar-benar unggulan, misalnya kayak bidang farmasi, bidang otomotif, itu PhD-nya memang banyak banget karena mereka memang benar-benar melakukan riset yang diharapkan benar-benar riset terunggul lah di dunia. Jadi kalau dibilang ada persyaratan PhD, ada persyaratan minimal PhD atau enggak, itu tergantung posisi. Kalau kebetulan di tempat saya PhD ada sekitar 50% lah. Jadi 50% PhD, kalau 50% lagi master graduate. Jadi dan kalau yang PhD memang lebih banyak diharapkan di posisi-posisi yang hubungannya biasanya sama algoritma. Kalau yang master graduate biasanya lebih ke supporting atau enggak, kayak semacam ngetes apakah idenya, apakah algoritmanya jalan atau enggak, seperti itu. Oke. Kalau buat rekomendasi tempat postdoc nih, dari pengalaman mas-mas dan abang-abang di sini, negara yang sekarang ditempatin itu recommended gak? Atau yang pernah ditempatin dulu? Dari siapa nih, Bang Rehan ya, udah multiple country recommended. Saya bisa lah wakilin jawabannya Rehan. Oke. Udah kebayang. Monggohan. Ya mungkin semuanya udah mungkin Nolang dan Ferry pasti udah dapat lah ide jawaban saya apa. Jadi intinya kalau misalnya mau jalur akademisi, mungkin lebih baik ke tempat yang track-nya udah baik gitu ya. Atau pindah, atau kalau industri juga mungkin ke tempat yang industrinya emang sudah established gitu. Jangan misalnya, oh saya mau jadi biologi, tapi saya mau kerja industri di Indonesia, mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit butuh penyesuaian. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya melihat pengalaman saya sebelumnya, setelah postdoc mungkin setelah PhD mungkin kalau ingin berkarir di akademia, oke, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di dunia barat. Kemudian bisa balik ke Indonesia atau mungkin bisa balik ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah.
Kalau mau industri, uh, kayaknya sih kalau buat bidang biologi, oke lah cari ilmu di barat apa, kemudian sepertinya bakal menetap di barat ujung-ujungnya. Seperti itu kira-kira. Oke. Dari Om Ferry gimana? Jawabannya lagi-lagi panjang sih ya, maksudnya life after PhD kan biasanya seperti saya bilang tadi biasanya sudah berkeluarga gitu. Jadi kalau rekomendasi pribadi saya sendiri, pertimbangannya jelas banyak, masing-masing punya goal, misalkan mau jadi akademia, tapi juga tetap punya keluarga gitu kan. Jadi silahkan masing-masing dipertimbangkan, karena kita pindah negara itu atau kita pindah institusi itu bukan cuma kita seorang untuk yang punya keluarga ya, banyak kehidupan lain seperti nanti akhirnya kita tinggal di mana, anak sekolah di mana, apakah negaranya secara sosial security baik atau enggak, segala macam gitu. Jadi pertimbangannya banyak. Jadi untuk macam-macam lah, kita bisa bikin listnya sendiri, prioritas kita ke arah mana, mau kita ke karir, keluarga, bisa berapa persen yang lebih diutamakan dan segala macam. Misal kalau personal saya sendiri, saya lebih mikirin tentang family sebenarnya. Jadi untuk masalah reputasi institusi atau profesor itu menurut saya nomor 2 gitu. Jadi dengan alasan sendiri seperti ini, misalkan untuk personal saya sudah coret misalkan Amerika dari awal tuh. Nggak bakal mau ke Amerika lah ibaratnya, karena pertimbangannya banyak, social security-nya, finansial, ini juga penting ya, jadi juga jangan terlalu idealis, pengen ke negara atau ke profesor tertentu, tapi cuman bayarannya ternyata sangat-sangat standar gitu loh. Ini kan kita juga butuh hidup dengan nyaman kan, terus security, segala macam, belum lagi isu-isu politik dengan sekarang, waktu udah secara dari awal tuh. Jadi emang secara awal, kalau secara idealis, yang jelas memilih postdoc itu juga nggak gampang. Jadi buat yang belum tahu, bukaan postdoc itu nggak seperti bukaan pekerjaan yang selalu buka setiap tahun gitu ibaratnya. Sama seperti PhD lah. Kalau kita tertarik dengan bidang tertentu, kita tertarik dengan universitas tertentu, bukan PhD itu kan tergantung profesornya itu punya duit atau enggak gitu kan. Bisa jadi dia tahu punya duit sekarang, tapi dalam 3 tahun ke depan dia nggak punya apa-apa gitu. Sama dengan PhD. Jadi dengan PhD itu bedanya kita bisa lebih menjual diri lah. Jadi dan lagi-lagi kita bisa apply funding sendiri kan. Jadi kita bisa memulai korespondensi dengan profesor tujuan kita jauh-jauh, misalnya setahun sebelumnya supaya bisa disiapkan segala macam gitu. Jadi kalau saya dari saya sendiri, saya pertama pilih negara dulu, baru setelah itu saya lihat dari negara itu mana yang kira-kira universitasnya atau kotanya atau profesornya cocok dengan bidang saya, baru saya lihat profilnya. Kalau emang cocok baru saya kontak gitu. Jadi saya nggak nyari profesornya dulu. Jadi memang tujuan akhir saya personal itu akhirnya nanti pulang ke Indonesia kan. Jadi memang sebelum pulang kalau bisa stay dulu di Eropa, karena kita udah tahu situasinya seperti apa, finansial security-nya gimana, social security gimana, jadi nggak mau pindah ke tempat yang ibaratnya lebih stres lah dibanding Eropa gitu. Terus baru dari situ saya lihat cari profesor yang cocok, dan juga yang paling penting ini seperti PhD ya, jadi profesor itu juga poin banget supaya kita itu bisa hidup bahagia atau nggak di kantor, kita harus tahu personality-nya segala macam gitu. Jadi saya juga lihat itunya. Jadi nggak mau juga dapat profesor yang terlalu strict, karena trauma juga ya. Pernah hidup 5 tahun di Eropa, kalau dapat profesor yang terlalu di Singapura terlalu strict, kerjaan dibawa stres ke rumah itu nggak enak juga gitu. Jadi maunya yang bisa profesornya juga tahu kerjanya itu 9-5 doang, di luar itu nggak boleh minta-minta email dan segala macam gitu. Jadi pertimbangannya itu kalau saya sendiri, mencari tempat yang terbaik itu ya sesuai prioritas masing-masing. Jadi jangan terlalu narrow minded lah, maunya cuman melakukan di riset di institut terbaik, padahal ternyata misalkan kondisi kotanya juga nggak memungkinkan. Kan banyak value-value juga yang kita mau jaga ya. Misalkan terbaik tapi ya misalnya kita minoritas banget dan ternyata di sana perlakuan sama minoritas juga nggak bagus, kan juga nggak sehat juga gitu. Dan kalau menurut saya tempat saya sekarang recommended untuk tujuan saya. Jadi mungkin nggak recommended buat tujuan yang lain, tapi untuk saya sendiri sangat-sangat recommended. Dari Mas Nolong ada mau nambahin? Ya, mau nambahin aja paling biar on track sama big goal-nya. Mungkin kalau emang sudah ada rencana ke depan, misalnya ntar end goal-nya bakal pengen jadi A gitu. Nah, pastiin aja bahwa postdoc-nya emang benar-benar on track menuju tujuan akhirnya untuk menuju A tersebut. Dan kalau nambahin yang Ferry bilang, jadi benar biasanya
kalau memang masih setelah PhD masih sendiri gitu ya, belum keluarga, itu ya biasanya jauh lebih fleksibel ya, kejar aja kemana aja, nggak masalah gitu, nggak banyak pertimbangan. Tapi kalau seandainya sudah berkeluarga, kalau buat saya sih itu udah keputusan keluarga. Jadi perlu dipertimbangkan misalnya apakah pasangan kita ingin bekerja misalnya, apakah nanti memungkinkan secara legal untuk bekerja, atau mungkin pengen kuliah misalnya, apakah negara tujuannya apakah memungkinkan untuk kuliah. Jadi itu bisa menjadi banyak pertimbangan. Misalnya kalau kita ke tempat yang tuition fee-nya sangat mahal gitu ya misalnya ya, itu artinya kalau misalnya pasangan kita ingin kuliah tanpa beasiswa tentunya akan menjadi sangat berat. Atau misalnya ke negara yang misalnya Amerika, kalau nggak salah saya dengar pasangannya tidak boleh kerja, makanya visanya itu tidak memperbolehkan untuk bekerja misalnya. Maka itu berarti juga menghalangi limit kegiatan pasangan kita misalnya. Jadi disesuaikan aja dengan apa sih prioritas yang dicari, atau mungkin pengen dekat dengan di Indonesia, bisa juga cari negara yang dekat-dekat Indonesia, sehingga kalau mudik misalnya lebih gampang gitu misalnya. Itu ya fine aja selama sesuai dengan prioritas masing-masing. Menurut saya seperti itu. Sebagai ini pertanyaan penutup ya, in the long term, ini kira-kira bakal balik Indo nggak nih? Tadi Om Ferry udah ngasihin nih, kayaknya bakal balik Indo beberapa tahun postdoc, gitu ya Om? Insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Doain aja sooner than later, insya Allah. Kalau Om Rehan udah condong ini ya, di barat nih? Enggak juga sih. Saya tuh orangnya fleksibel, di Arab oke, di Singapura oke, di Barat oke, di Indonesia oke. Jadi di mana ya namanya rezeki dari Allah ya jangan ditolak lah. Misalnya dapatnya di Arab ya di Arab, saya nggak apa-apa. Jadi saya open di mana aja sebenarnya. Tapi ini bukan akademisi nih, udah fix nih, bukan akademisi. Oh bukan. Oke. Yang disebut Arab melulu kan. Kode. Dari Mas Nolang gimana? Kalau buat saya ya balik lagi tadi sih, kalau masalah pindah atau mau tinggal di mana itu keputusan keluarga. Dan kalau sampai sekarang sih kita merasa nyaman-nyaman aja di Jerman. Cuman kedepannya gimana, apa yang terjadi, rezekinya di mana itu kita nggak tahu. Ya kita nggak menutup pintu. Seandainya memang rezekinya balik ke Indonesia, kita juga tentu dengan senang balik ke Indonesia. Oke.